Shalom. Puji Tuhan. Katanya orang Palembang itu lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Artinya lama tidak pernah berjumpa. Entahkah masih ada yang ingat saya? Nah, justru saya yang lupa. Iya, karena wajah saya itu tidak pernah berubah. Ya, sejak dulu ya seperti ini, gantengnya tetap. Tapi kalau saya lihat saudara, banyak yang baru rupanya. Haleluya, saya berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan di hari-hari terakhir saya bisa berjumpa kembali. Nggak tahu terakhir itu sampai berapa tahun lagi, ya. Karena saya melihat banyak teman-teman saya sudah berangkat semua. Dan puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kepada saya untuk tetap sehat. Ya, amin. Saya tidak terasa sudah umur hampir 80 tahun, saudara. Ya. Kayaknya seperti 30 tahun aja. Sekali lagi saya bersyukur sekali karena lama saya tidak pernah ke sini. Saya puji Tuhan kita bisa bertemu lagi. Ini adalah kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, pembaharuan oleh salib Kristus. Ya, jadi pembaharuan oleh salib Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan pembaharuan? Maksud pembaharuan itu adalah perubahan dari kondisi, dari wujud yang lama muncul menjadi baru. Nah, siapa yang diperbaharui di sini? Karena temanya adalah pembaharuan oleh salib Kristus, berarti orang percaya kepada Tuhan itu yang dibaharui. Dan pembaharuan itu bukan berarti masalah fisik. Manusia memang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang dirubah oleh Tuhan itu bukan fisik, bukan tubuh kita ini. Karena tubuh ini satu saat akan kembali dari tanah, kembali kepada tanah. Jadi sekali lagi bukan fisik ya. Dulu jelek, jadi ganteng. Ya, dulu jelek jadi cantik. Setelah jadi orang Kristen berubah, fisiknya berubah. Dulu kurus jadi gendut. Bukan itu. Ya, sekali lagi bukan fisik, bukan tubuh jasmani ini yang dirubah, ya, tetapi kehidupan rohani kita. Karena hidup rohani ini memiliki koneksi, memiliki hubungan dengan Allah. Dan kalau hidup kita ini masih dalam kondisi yang lama, kondisi yang lama itu artinya hidup di dalam dosa, jangan harap bisa ketemu dengan Tuhan. Mungkin umur bisa panjang, tapi sekali lagi secara fisik, secara tubuh ini dari tanah kembali kepada tanah. Tapi roh itu kembali kepada Allah. Nah, hanya saja tempatnya entahkah di surga atau di neraka. Jadi sekali lagi, yang dirubah ini bukan fisik kita, bukan tubuh kita, tetapi kehidupan rohani kita. Ya. Nah, yang dirubah itu adalah rohani kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, jadi siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang
baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah hilang. Sesungguhnya yang baru itu yang muncul. Sehingga orang bisa melihat ya perbedaan. Orang itu dulu begitu, sekarang jadi begini. Ya, dulu kalau ngomel, ini sudah sampai tidak keluar kumisnya, saking panasnya di sini. Tapi setelah percaya Yesus, kok aneh ya, berubah. Ya, halo, saudara-saudara, oh puji Tuhan, hebat. Siapa yang sudah percaya kepada Tuhan, siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, tetapi yang baru itu yang muncul. Jadi hidup yang lama itu nggak kelihatan lagi ya. Lemben-lemben, roti. Bien-bien, saiki. Berubah. Ya, cari kutu di atas karang, lain dulu, lain sekarang. Jadi orang Kristen tetap aja nggak pernah berubah, suka ngamuan, ya. Ayo, suami istri pasti tetap enggak. Sampai suami itu mau masuk rumah berdoa dulu. Ya, mau masuk rumah selamat ya, karena baru masuk langsung ayo ada enggak? Oh enggak ada yang sudah ada di dalam Kristus ya kan? Kalau dulu iya sih, kalau yang sekarang enggak ya. Ya suami juga gitu kadang-kadang ya, istri sampai bingung, marah-marah terus. Kalau saya tidak bekerja, kamu tidak mungkin makan. Ada suami-suami yang kejam seperti itu. Istrinya diem aja, cuma bilang, kalau aku tidak masak, kamu tidak makan. Bener nggak? Siapa yang cuci-cuci di rumah? Siapa yang jaga anak? Suami kan cuma kerja aja. Habis kerja pulang capek tidur. Nah sedangkan istri itu dari pagi sampai malam kerja terus loh. Ayo, ngerti sekarang kan? Makanya kalau sudah hidup dalam Kristus itu berubah semua. Ya, suami istri itu menjadi satu, bukan dua lagi ya. Jadi saudara-saudara, jadi ciptaan baru itu hanya bisa dinikmati bukan semua orang, tetapi yang ada di dalam Kristus. Orang jadi heran lihat orang Kristen ini. Kali lagi, tuh saya dulu loh, saya ini asli Surabaya, orang. Oh ngomong tuh Didi, yo apa kamu rek? Ayo, apa tuh? Surabaya asli. Arek jagalan enggak Bu? Lahir di jagalan. Nek ngomong gak ono gak cerotnya, itu mesti cerot. Cerot. Miso gak mari-mari. Tapi sekarang ngomong gak sih alus sih. Ya, terjadi perubahan. Kenapa? Sudah ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak ada lagi, tapi yang baru itu yang muncul. Nah, menjadi baru dalam hal apa sekarang? Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan supaya kamu dibaharui, dianyari, dirubah. Yang lama jadi baru apanya? Roh dan pikiran. Sekarang itu bukan wajahnya ya, bukan. Kalau wajah saya dari dulu sudah mancung, hidung saya mancung, nggak berubah.
tetap badan kurus sejak dulu, tapi saya berubah. Roh dan pikiran, sekali lagi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang dibaharui itu adalah rohani kita, pikiran kita, jalan kita berpikir, ya. Karena roh dan pikiran itu punya kaitan dengan Tuhan. Manusia itu hidup dikendalikan oleh roh dan pikiran, ya. Bukan asal saja dia mengerjakan, tapi oleh pikiran dan perasaannya. Bayangkan ketika ular datang kepada Hawa di Taman Eden. Apakah ular langsung menggigit Hawa? Tidak. Diganggu pikiran dan perasaannya. Disapa dengan sopan. Ya, jadi setan tidak datang seperti singa yang mengaum, ya, menakutkan, tapi tidak seperti ular yang jalannya menggor ini, lembut. Halo Hawa, selamat pagi. Oh ya Lar, selamat pagi. Nah, aku mau tanya ya, bolehkah semua pohon dalam taman ini dimakan buahnya? Nah, coba dites pengetahuan firman Allah. Lontok saudara si Hawa. Oh, semua boleh dalam taman ini kamu makan buahnya dengan bebas, kecuali satu, kata Tuhan, jangan dimakan, sebab kalau saya makan saya akan mati. Hafal kan? Saudara, tapi hafal firman Allah saja nggak cukup. Jangan bangga karena kita hafal. Tapi bagaimana kita bisa melakukan firman? Nah, perasaannya diganggu, pikirannya diganggu. Halah, Hawa, kata si ular. Kamu dibohongi sama Allah, ngerti nggak? Karena Allah tahu, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan, kalau kamu bisa seperti Allah, nggak mau, nggak usah, nggak perlu diperintah oleh Allah. Nah, pikirannya mulai, dia lihat pohon itu, menarik, mulai kan? Hatinya tertarik, pikirannya mulai jalan. Iya, kalau saya makan. Nah, dari pikiran dan perasaannya ini, maka timbul satu tindakan. Tangannya mulai mengambil buah dan dimakan. Sejak itulah manusia jatuh dalam dosa. Jadi saudara, yang dirubah itu pikiran dan perasaan kita, ya. Ayat 24 mengatakan, setelah dirubah dan mengenakan, memakai manusia baru. Yang lama sudah tidak ada lagi, yang baru yang muncul. Yang baru yang bagaimana? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah menjadi orang baru di dalam Tuhan, maka kita berjalan dalam kebenaran, di dalam kekudusan, nggak pernah bohong. Ya, siapa di sini yang sering bohong? Ayo, tujuan. Cuman kok malam mas pulangnya? Iya lembur, nggak tahu lemburnya di mana. Ayo, ya kan? Hati saudara ya. Jadi kita dirubah, ya, roh dan pikiran kita yang diperbaharui supaya kita tidak berjalan menurut jalan dan pikiran kita sendiri, tetapi menurut firman-Nya, menurut pimpinan daripada Allah, ya, di dalam kebenaran, perkataannya benar, tindakannya benar, ya, di dalam kekudusan. Kenapa harus kudus? Karena Allah yang telah memanggil kita itu adalah Allah yang kudus. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Dia. Kalau Allah yang memanggil kita itu kudus, maka kita harus kudus seluruh
seluruh hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sudah dirubah, ya, haleluya. Nah, sekarang bagaimana pembaharuan itu terjadi? Kok kita bisa jadi baru? Loh, tentu ada jalannya kan? Ya, kalau saya tiba-tiba dulu masih bayi, sekarang jadi dewasa gini, bagaimana caranya? Loh, pasti ada jalannya kan? Ya, sama orang tua saya dirawat, dikasih makan. Coba kalau saudara punya anak, biarkan, jangan dikasih makan. Pasti nggak bisa jadi gede dia. Langsung mati. Jadi bagaimana manusia itu bisa merubah hidupnya, bisa kemudian dari hidup yang lama itu menjadi yang baru. Nah, sekarang hanya satu persoalannya, ya, melalui salib Kristus. Artinya melalui organ kematian daripada Yesus. Ini yang paling aneh, cara ya. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mati. Percaya enggak? Teman saya daerah Simo sini, itu teman saya paling akrab dari mulai SMP sampai sekarang. Saya pikir nanti saya pulang akan mampir ke sana, tapi ya enggak lah. Karena tiap hari raya saya mesti datang ke sana, tiap hari Natal dia pasti datang ke rumah. Itu teman saya yang paling akrab. Pernah satu hari dia tanya, Pan, aku takut ya, Pan. Tuhanmu mati kok disembah? Ayo, saudara gimana? Tuhan kita hanya Tuhannya orang Kristen loh yang mati. Yang lain nggak ada. Ini bukan dongeng. Ini benar-benar kenyataan, fakta sejarah. Tuhan yang kita sembah itu adalah yang Tuhan sudah mati di atas kayu salib, dan oleh kematiannya itulah merubah hidup setiap orang percaya. Karena Yesus tidak seterusnya mati, ya, kemudian 3 hari dia bangkit hidup lagi karena dia Tuhan. Memang kematiannya itu adalah kesengajaan, saudara. Dia mau menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, ya, haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bayangkan, kalau dia Tuhan, tidak mungkin dia menyerahkan dirinya untuk sampai mati di atas kayu salib. Tapi ada kesengajaan, karena dia datang itu mewujudkan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitulah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, dikaruniakan, diberikan sampai mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang punya harapan untuk masuk surga itu cuma orang Kristen. Betul. Orang lain masih berusaha mencari jalan. Tunjukkan kami jalan keselamatan. Ya, padahal Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betapa bangganya orang Kristen ini, karena sudah ada jalan untuk bisa masuk ke surga. Hanya saja prosesnya tidak semua, saudara. Ya, kalau itu dikatakan tadi, orang Kristen yang mana? Yang dirubah lewat kematian Tuhan Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang dulu mati terhadap dosa, mati karena dosa,
sekarang kita hidup oleh kebenaran. Dirubah. Makanya dari orang Kristen jangan kemudian selalu berkata, loh aku ini kan orang berdosa. Bukan. Kita bukan orang berdosa lagi. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, status kita bukan orang yang berdosa, tapi orang yang sudah dirubah oleh Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan, yang berhak untuk bertemu dengan Bapa di sorga. Saudara, saya bangga jadi orang Kristen. Saya dulu pembenci orang Kristen, benar. Ya, ada gereja di daerah tempat saya lahir, itu namanya Klimbungan. Mungkin ada yang tahu ya. Di situ ada gereja. Saya lempari batu, benar. Tapi setelah saya bertobat, saya datang lagi ke gereja itu. Wah, untuk kaget orang-orang. Kemudian saya bersaksi, saya sudah dirubah oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar dirubah jadi anak Tuhan, sampai jadi hamba Tuhan, sampai sekarang ini. Luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Benar, saudara. Kalau bukan Tuhan mengasihi saya, tidak mungkin saya jadi seperti ini. Benar. Sampai saya masih diberi perpanjangan umur. Sampai hari ini saya masih kuat melayani. Ya, sudah hampir 80 tahun saya, saudara. Ya, jadi saya sudah tua loh ya. Jangan ditaksir. Haleluya. Jadi pembaharuan itu harus menjadi pengalaman hidup kita. Ya, sebab tanpa pembaruan kita tidak akan pernah masuk dalam langit baru dan bumi baru. Karena nanti dunia ini akan hancur. Ya, jangan bangga-bangga kita hidup di dunia dengan kemewahan, kemegahan dan sombong dan setengah mati. Dunia ini akan lenyap nanti. Dan diganti dengan langit dan baru, bumi yang baru, dan siapa yang boleh sampai di sana adalah orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah dirubah, harapan kita mati sekarang, mati kapanpun boleh. Ayo, siapa yang ingin mati sekarang? Ya, masuk surga. Ya, tapi itu semua tunggu waktu dari Tuhan. Ya, kita boleh saja hidup di dunia, tetapi hidup yang tetap sudah dirubah oleh Tuhan. Ya, jadi untuk menjadi orang yang hidup baru, itu harus ada harga yang dibayar. Ya, apa harganya? Kita robohkan ciri hidup kita yang lama. Ya, yang dulu buat kita hidup di dalam kehidupan yang baru menurut pimpinan, ya. Dan untuk merubah itu kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Karena manusia itu sejak jatuh dalam dosa, semua terikat oleh dosa. Ya, kita tidak akan pernah mungkin bisa melepaskan diri dari dosa. Ya, karena tidak ada seorang pun yang benar, semua berdosa. Apa sih dosa itu? Ayo, dosa itu pelanggaran. Kita tahu tadi Hawa melanggar kan? Ya, baik kita baca saja 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa itu sesungguhnya melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kenapa naik motor bisa ditilang? Ayo, saya di Pandeglang, ya ke arah sini kan ada lampu merah, tak pikir sepi. Saya langsung nerobos, tidak lama polisi keluar dari tempat persembunyiannya loh ya. Polisi kok ya semiten loh. Ya. Bapak melanggar. Nggak bisa ngomong saya. Akhirnya dikasih surat tilang,
Terus di daerah mana itu saya? Di situ. Ya, harus bayar tilang. Ya. Kenapa? Dihukum. Bukan tanpa alasan. Karena terjadi pelanggaran. Kenapa manusia harus hukum? Harus dihukum dan harus mati. Dan hebatnya kematian itu kekal. Karena melanggar hukum Allah. Sudah diperintahkan jangan dimakan. Dimakan saja. Nah, itu seringkali terjadi sampai sekarang ini, saudara. Sering orang Kristen itu rajin ke gereja, mendengar firman Allah. Waktu firman Allah disampaikan, amin, amin, amin. Begitu keluar, aman. Iya kan? Terjadi lagi melanggar. Saudara, ya jangan sampai sedemikian. Karena ternyata manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Sampai Paulus pernah berkata ya, di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku dapati hukum ini. Hukum itu artinya tatanan yang tidak bisa diubah. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, ternyata yang jahat itu ada padaku. Aku sebenarnya ingin yang baik, melakukan yang benar, tetapi koyo hatiku itu selalu cenderung melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran. Bayangkan. Karena manusia itu sudah dari awalnya terlibat dosa, maka dosa itu terus menurun kepada anak cucu, sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Paulus saja seorang ahli Taurat yang berkata, sebenarnya keinginan hatiku ingin melakukan yang baik, tetapi ternyata di dalam diriku ada hukum yang mengikat, sehingga aku harus tetap berbuat dosa. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal tubuhku. Jadi manusia itu sebenarnya punya hati nurani, ingin berubah, tapi ternyata sudah terikat oleh dosa. Maka yang dikerjakan itu selalu pelanggaran. Lalu dosa. Ya, haleluya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuh. Sudah namanya tawanan, nggak bisa bebas. Kemana-mana selalu berbuat dosa. Kemana-mana selalu melakukan pelanggaran. Karena namanya ada hukum yang mengikat. Ya, secara hati nurani kita tidak ingin berbuat salah, tapi ada hukum yang sudah mengikat manusia, sehingga pasti terjadi namanya pelanggaran. Ya, haleluya. Ya, hukum yang mengikat, sehingga Rasul Paulus berseru dalam ayat 24 itu, aku manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku dari hukum maut ini? Bayangkan, nggak ada seorang pun sudah. Kalau kita sadar ada hukum yang mengikat, satu manusia celaka. Siapa yang akan membebaskan aku? Siapa yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Ya, tetapi ayat selanjutnya mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus yang tadinya sudah putus asa, siapa yang bisa membebaskan aku dari hukuman maut ini? Tapi ternyata kemudian ungkapannya beralih menjadi ucapan syukur. Dia berkata, syukur kepada Allah karena Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah mati dan dibangkitkan dan naik ke surga, dan satu saat dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Itulah yang menjadi penghiburan bagi kita, saudara. Ya, jadi jangan khawatir keberadaan hidup kita. Mungkin hari ini kita sedang dalam kondisi yang kepepet, hidup pas-pasan. Enak loh hidup pas-pasan ini, daripada hidup limpah. Enak hidup pas-pasan. Ya,
pas-pasan, pas butuh, pas ada. Loh, enak kan? Makanya saya tidak memikirkan ingin jadi kaya. Enggak. Kayak apa? Iya. Hidup saya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Karena Tuhan berkata kepada umatnya, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu yang di surga mengerti kebutuhanmu. Enak enggak? Bapak itu ngerti kebutuhan anaknya. Tapi anak yang nurut. Ya, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Haleluya. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari dosa. Karena sudah terikat memang, ya. Tapi syukur kepada Allah. Sekarang kita bebas. Sekarang kita bebas. Kita siapa? Kita yang sudah percaya kepada Yesus. Satu penghiburan dan kekuatan. Aku sudah bebas. Tidak ada lagi hukuman. Kalau kita hidup di dalam Yesus, ya. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tangga kita jadi orang Kristen, ya. Terus saudara, karena ternyata di dalam Yesus kita dibebaskan dari hukuman, ya. Orang kadang-kadang nggak berpikir, di surga nanti gimana, di neraka itu bagaimana, ya. Mereka menganggap nggak ada. Tetapi bagi orang percaya, kita yakin surga dan neraka itu ada. Ya, tetapi di dalam Yesus Kristus kita sudah dibebaskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Kenapa sudah? Pak Arif penuh semangatnya. Saya senang sudah. Karena saya punya keyakinan di dalam Yesus Kristus, pemeliharaan itu terjadi atas setiap orang yang percaya. Saya tidak khawatir dalam hidup ini. Benar. Saya tidak khawatir, besok makan apa, besok makan apa. Saya tidak khawatir. Istri saya yang bingung. Mari pecel. Mana apa yang gara-gara naik? Rawon. Mana apa yang naik gara-gara naik? Dia yang bingung. Kalau saya tidak pernah bingung. Ya, tahu-tahu pagi sudah dikasih sak piring, ayo makan dulu. Mau kan? Tuhan sediakan. So itu bersyukurlah dari anak Tuhan. Sebetulnya karena tidak ada lagi hukuman di dalam Kristus Yesus. Oleh kematiannya kita telah dijadikan manusia baru yang bebas dari dosa, bebas dari hukuman, dan itu bukan karena kita baik. Ayo, siapa yang diketemukan orang yang baik? Tidak ada. Tetapi itu semua karena kasih dan rahmat-Nya. Bukan karena kita baik. Manusia itu tidak ada yang benar, saudara. Ya, sekaya apapun nggak benar di hadapan Allah. Secantik apapun nggak ada yang benar di hadapan Allah. Seganteng apapun nggak ada yang benar. Semua pasti akan mati. Dan sesudah itu datang hukuman. Tetapi rahmat-Nya telah merubah hidup kita oleh kematian Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Bukan karena kita benar, tetapi justru ketika kita masih berdosa.
Bayangkan, orang yang sudah berbuat salah, pantasnya dikepruk, dihukum, ceprek. Tetapi justru karena cinta, yang sudah bersalah diampuni, dibebaskan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu bermurah hati. Ya, berarti jangan sia-siakan saudara. Jangan kemudian kita mengingkari janji. Sekali percaya, tetap percaya. Ya, jangan mundur. Ya, karena nggak ada pekerjaan. Tuhan aku nggak ada pekerjaan ini mundur. Bukan karena finansial. Sekali lagi Tuhan sangat mengasihi kita sekalian. Satu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus itu tidak mengenal dosa, sama Pilatus saja ketika suruh mengadili Yesus, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa kan? Dah urusanmu ini. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia yang berdosa dirubah menjadi baru, menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Kapan saja kita bisa datang menghadap hadirat Bapa di surga. Satu yang sangat indah, luar biasa, sekali lagi berkat yang tidak ada taranya. Oh, orang Kristen itu kemendel. Apa kemendel itu? Ayo, terlalu berani memanggil Allah itu Bapa. Ayo, yang lain mana berani? Kecuali Kristen. Kenapa? Terjadi hubungan yang karib, saudara. Anak dan bapak itu nggak bisa terpisahkan sampai kapanpun, sampai mungkin bapak itu mati. Bapak saya tetap namanya si A. Nggak pernah berubah. Ini kasih yang sangat luar biasa. Kalau saya ngerti ini, aduh, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, haleluya. Oleh korban Kristus, setiap orang yang percaya sekali lagi mengalami pembaharuan. Ya, hidup lama hilang, muncul hidup yang baru, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena Kristus telah membayar harganya. Karena dosa itu bagaikan hutang yang harus dibayar. Hutang harus dibayar, itu wajib. Tetapi Yesus Kristus telah mengambil semuanya. Dia telah membayar lunas. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu ya, bahwa kamu telah ditebus, dibebaskan dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita memang tidak pernah berbuat dosa secara langsung, karena ketika kita dilahirkan, kita belum pernah berbuat dosa. Tapi warisan itu telah menjadi bagian kita. Ayo, pernah memperhatikan begitu bayi lahir, ada yang nyanyi? Begitu lahir, wow, senangnya, nggak ada. Begitu bayi itu lahir, kenapa? Dia merasakan aku hidup dalam dunia, aku hidup di dalam dosa. Ayo, nggak ada ya, bayi lahir terus menyanyi, nangis yang ada. Kenapa aku harus lahir? Kenapa aku harus lahir? Saudara, tapi dosa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita ini, kita telah ditebus oleh Kristus. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Karena perak atau emas itu bisa dihitung harganya. Berapa? 1 gram emas, 1 kilo emas itu masih bisa dihitung
Tanya. Tapi darah Kristus tidak bisa diukur harganya, karena itu adalah nyawanya yang diberikan untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita dibebaskan dari dosa. Sekali lagi, bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita merenungkan ini, saudara, sekali lagi kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah bukti kasih daripada Allah yang sangat menyayangi manusia. Sampai dia karuniakan anaknya yang tunggal supaya mati di atas kayu salib, sehingga siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, ini bukan harapan kosong, saudara. Ya, bukan harapan kosong. Ini satu janji yang luar biasa, karena yang berjanji adalah Tuhan. Sebab itu saya bersyukur saya bisa diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman Allah. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya harus yakini dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Sekali lagi saya bangga, ya, kalau masih Tuhan berikan perpanjangan umur di dalam melayani Tuhan, saya yakin saya akan gunakan untuk hidup ini berguna bagi Tuhan. Saudara, hari ini saudara yakin jadi baharui oleh Tuhan? Hidup saudara berubah, ya, suami berubah, istri berubah, anak-anak berubah. Berubah bagaimana? Sesuai dengan bentukan dari Tuhan. Bagaimana bisa dibentuk oleh Tuhan? Rajin beribadah, dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah makanan kita sehari-hari. Manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, dan itulah yang menjamin kehidupan kita menikmati janji dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.